Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya, Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren, Ciki Cio. Di sebelah kanan saya ada Badruz Zaman. Asik. Ini kita kalau misalnya lagi Asik. kayak gini, ini kita lagi pakai peci, pakai sarung. Kalian tahu kita mau ngomongin apa? Tepat, kita mau ngomongin makrifat. Ya, sama ilmu fikih, Sama usul fikih, sama usulul fik. Nahwu sorof boleh. Nahwu sorof, usul fik, ilmu ma'rifat, kitab kuning kita bahas hari ini. Konteksnya dulu, awal berarti kita ngomongin masalah tentang ketuhanan. Boleh. Ya kan? Nah, secara hukum, secara kita ngomongin zat Tuhan nih. Berat, gue deg-degan banget anjir. Jangan kita ngomongin masalah musik aja kalau gitu ya. Berat bro. Udah kering bang. Dandanan kita udah kayak Gus ya kan. Gus nih. Gus tapi udah kering. Hah? Tapi udah kering. Apanya? Sunatnya? Oh, udah. Tinggal separuh malah. Jok-jok orang sini nih kalau gue pakai sarung Pak. Mas udah kering mas. Mas udah kering mas. Mas gak ada jok lain gitu. Emang masih sunat mas, udah kering belum kering mas gitu. Emang kalau sunat titik dijemur? Enggak kan? Enggak. Diapain? Didiemin aja. Biar bangun. Nggak usah dibangunin, didiemin aja. Sakit kalau bangun. Kalau biusnya hilang. Badruz ini biar agar supaya kalian mengetahuinya. Mengetahuinya. Bagus sekali bahasa Anda. Badruz ini adalah dia ini musisi. Punya band namanya Lorju. Lorju apa Lorjuk? Lorju. Nah, gitu dong. Lorju. Kok ngomongnya kayak jancuk gitu enggak ya? Iya. Memang kan gitu ada ya? Kan Madura tuh ada aksen tertentu yang penekanannya beda. Medoknya gitu beda. Ya? Oh, medoknya beda. Jadi Lorju. Jadi ngomongnya harus gitu ya? K itu bisa dibaca apostrof Lorju. Oh, jadi samar. Ikhfa dia. Iya, kalau dalam tajwid dia ikhfa. K itu dia ini ya. Lorju. Gila anak pesantren nih bro. Diam-diam bro. Insyaallah tabarakallah. Idzan kaifa antum? Aduh. Gue salah. Wah itu makola. Lorju ini punya band. Badruz ini punya band namanya Lorju. Yang konsernya itu ke musik daerah. Berbahasa daerah. Tapi musiknya enggak ya? Musik kan. Musiknya itu sebenarnya gabungan modern sama musik bernuansa lokal. Maksudnya bernuansa hal-hal yang sifatnya lokal. Tapi alatnya enggak ya? Alatnya basicnya harus sebenarnya modern gitu. Tapi kalau bisa dimainkan dengan nuansa lokal, nah itu menarik menurut gua. Nuansa bukan tradisional juga kan, maksudnya hal-hal yang pernah gue dengar di kampung halaman gitu, yang mencitrakan suatu daerah kan gitu. Nah kebetulan gue dari Madura, jadi bahasanya bahasa Madura, terus musiknya ya populer ya, musik populer modern, tapi di blend gitu, di-assimilate ke musik bermuatan lokal di-assimilate ke modern gitu. Mulai kapan sih? Enggak, lo ngikutin kumis gua kayak gitu mulai kapan? Sejak Pomade itu. Jangan salah, gue pernah di-endorse sama dia nih. Pomade beraroma kopi anjir. Lagi dan. Pernah jadi tukang pomade gua ternyata. Iya. Review sampai fans lo, anjir nongol lagi, gue dulu pernah nonton lu. Udah tua-tua sekarang. Enggak sih, masih bocah tuh. Soalnya dulu kecil, sekarang udah dewasa. Yang dulu pesen pomade SD dulu. Baru bayar langsung ditanya, kok belum datang bang gitu. Kan belum packing ya. Baru pesen belum datang lu. Apa-apaan lu? Packing aja belum gua. Dia pikir kalau udah ditransfer langsung datang depan rumah. Ya namanya juga anak kecil ya, udah gak apa-apa lah. Enggak, ini Lorju ini lahirnya kapan? 2020 kalau lahirnya. Munculnya ke permukaan tuh 2020. Ya pas banget seminggu. Kalau nggak salah ya seminggu sebelum pandemi. Oh, gitu. Kalau ininya bikinnya? Iya.
2019. 2019. 2018 itu ide tertulis sebenarnya. Itu kan sebenarnya ujian S2 aslinya. Tadinya mau dibuat untuk ujian S2. Kayaknya enggak deh. Kita kan nongkrong dari tahun berapa? 2016 bahas banyak nih. Lorju itu udah ada. Hah? Lorju itu udah lo bikin. Enggak. 2008 enggak, sebelumnya bukan Lorju sebelumnya. Apa? Lo halu lu. 2018 tuh awalnya ide tertulis karena buat S2 aslinya. Oh, itu untuk ujian tadinya. Tadinya untuk pekaryaan, enggak jadi, ya kan? Gua ganti ke karya yang lain. Nah, ini gue jadiin sebagai karya personal. Makanya kan solo project awalnya. Oh gitu. 2019. Oh, bukan Madura, solo berarti ini. Enggak sih, sebenarnya agak ke timur sedikit, Jawa Timuran. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya yang mana sih? Hah? Ini tadi katanya Madura, tadi gue ngomong project solo. Iya, karena waktu itu kan presidennya iya itu, jadi project personal gua. Buzzer lu ya? Hah? Buzzer lu ya? Jangan gitu dong, lu juga. Kok ke situ sih anjing? Enggak, geng. Kita ini Nggak, jadi emang selalu begitu kalau bercanda selalu. Emang ini project lu sendiri. Iya. Project solo lu. Iya, project personal lah. Gua pribadi rekaman apa segala macamnya gitu. Ya dibantu beberapa temen lah waktu itu. 2019 kalau nggak salah itu di bulan Agustus. Ya Bu, gua after nikah lah. Setelah nikah yang bulan Juni terus Juli, Agustus, ya Agustusan lah kurang lebih. Agustus baru tuh mulai rekaman, Desember syuting video musik, 2020 Februari juga rilis. Single. Karena kan belum banyak maksudnya materi yang lain belum gua garap, baru satu lagu itu yang jadi pilot itu gitu. Itu masih solo? Iya. Belum sama teman-teman band belum? Belum. Jadi band itu setelah rilis album. Oh iya. Itu kan panjang, kita kan sempat ketemu pas pandemi kan. Iya. Sempat ketemu kan itu. Lu sempat minta gue jadi manajer lu juga waktu itu. Iya itu, gimana sih? Iya, cuman kecil bayarannya nggak mau gue. Iya. Kagak lah, gue waktu itu lagi ngurusin warnet. Nggak ada yang mau jagain. Siapa yang mau jagain tuh warnet kalau bukan gue? Iya, Cikampek Pride lagi. Iya, Cikampek Pride. Bro. Itu gerbang pertama gue masuk ke Jakarta tuh. Beneran. Cikampek. Jadi itu rilis album baru lo. 2022 rilis. Album pertama. Can Macanan itu. Ya, 2022 itu album aslinya kompilasi. Oh ya. Itu kompilasi, Bang. Kompilasi dari semua lagu yang gua rilis sebelumnya, maksudnya. Gua compile jadi satu album ditambah satu single baru Can Macanan itu sebagai penanda bahwa ini album pertama dan single terbarunya Can Macanan. Gitu. Itu masih gue sendiri. Masih sendiri itu. Berarti sama teman-teman band masuk baru 2022 rilis. Sebulan kemudian kita manggung pertama itu manggung pertama sebelum rilis malah sebenarnya di 2021 acara Synchronize Fest di radio. Udah sama band tuh? Enggak, gua sih masih gua solo sendiri, masih personal. Terus gua ngajak ya salah satunya Iden kan sebagai waktu itu masih sebelum jadi drummer di Lorcu, ya gua ajak lah buat bantuin gua manggung yuk gitu. Sama teman gua anak Madura juga, Rama, dosen musik tuh di kampus. Ya gua ajak lah buat bantuin gua sequenceran lah gitu. Akhirnya setelah itu baru rilis. Jadi band. Rilis dulu. Baru jadi band. Jadi itu yang bertiga tadi. Akhirnya bikin trio tuh. Berarti jadinya trio Can Macanan. Yoi. Ya, trio Can Macanan. Udah dong. Masih ke bawah-bawah nih. Kita posisi masih di santri nih. Astagfirullahaladzim. Jadi ngomongin musik lagi nih. Iya, kita ngomongin musik lagi tapi gaya santri. Biar adem. Berarti udah selama itu bertiga tuh berapa tahun tuh? 2022 itu kan manggung pertama itu sebagai band itu di acaranya SFTC, Sound the Corner apa sih? Lupa gue. Sound Corner. Iya.
Son of the Corner lah itu, SFTC Iya. kita sebutnya. Itu di mana itu? Di Museum Macan, kan keren. Oh, di Museum Macan. Ya bawain lagu Can Macanan. Gitu. Pertama tuh, itu istilahnya gue akhirnya declarein gue sebagai band, Lord Cuk sebagai band, terus panggung pertama sebagai band di situ. Ya, bertiga itu, tapi manggungnya enggak bertiga. Bertambah 1 2 3 4 5, berlima malah. 5. Yang 2 inilah ya. Yang 2 additional. Sebenarnya bukan additional juga, justru malah bagian dari Lord Cuk yang shadow gitu. Pemain bayangan. Bro. Pemain bayangan. Gue nggak mau bilang additional karena emang beneran penting sebenarnya. Gitu. Berarti mereka pemain bayangan. Gue import dari Madura itu. Berapa sih itu? Berisik bang. Kalau ada kalau geluduk kan nggak begitu. Oh itu geluduk? Lah kalau enggak itu truk lewat. Oh truk ya? Iya dekat tol sih sebenarnya. Di sini emang ada depan situ emang ada polisi tidur banyak. Jadi kalau misalnya truk lewat, geduk gitu ya. Gak bisa satu aja gitu. Geduk kan enak. Harus geduk banget. Geduk, aduh gitu. Jadi itu mereka memang langsung mau ngeband tuh. Maksudnya begitu lo ajak main. Ya nggak ada proses tetap ada proses. Tapi yang jelas habis rilis itu kan ada sebulan tuh. Masih ada sebulan kosong dalam artian gue harus apa nih persiapan gitu, ngajak siapa dan siapa yang terdekat kan waktu itu Iden pertama gitu kan. Gimana Dan, yuk bantu gua gini. Ya udah yuk. Terus nemuin San gitu kan. San, ayo gua jadi bikin band nih, lo mau enggak? Gitu jadi basis gua. Ya udah. Ketemu bertiga. Ya udah gua jadiin band deh, gua gituin akhirnya gitu. Nah, jadi waktu si Iden tadi lo ajak Iden, ayo ikut gua ngeband gini. Dia jawabnya gini juga enggak? Oke Bang, ayo gini gitu. Iya, jadi ya penjelasannya panjang lah gitu. Penjelasannya banyak banget gitu. Coba dijelaskan panjang biar durasi cukup. Oh gitu. Lu paling ada pertanyaan lagi lo ya? Ada, gue pertanyaan gue banyak tuh lo. Lu satu pertanyaan gue bisa jawab 30 menit lo. Boleh. Enak. Gue tinggal nunggu. Gitu. Bang, oh udah kelar ya? Ya ya banyak lah. Pertama yang sebelum rilis kan udah sempat sama Iden ngajak gitu. Iden bantuin gua gitu. Ayo gitu. Terus ketika rilis bukan akhirnya makin secara pertanggungjawaban gua sebagai artisnya di album itu gitu. Ngapain ya gitu. Berarti kan nextnya akan ada panggung, ada segala macem. Gua tawarin lah ya teman-teman salah satu Iden gitu. Dan lu mau nggak gitu. Nah sebenarnya Iden kan juga bertanyakan ini gimana nih gitu rulesnya gitu, apakah gue cuma bantu sebagai ya saya additional atau benar pure masuk dalam gitu. Nah itu juga masih gue pikir juga ntar ya gue nunggu nyanyi orang satu lagi gitu. Ternyata ketemu kan Insan, ya dia ketemu udahlah kita jadiin aja lah nggak apa-apa gitu. Berarti pada akhirnya kan di karya berikutnya kan mereka bener masuk di produksiannya segala macamnya gitu. Makanya di album pertama emang pure gua gitu. Secara lagu, ya. Musik, lirik tuh lu semua. Ya, sebenarnya album kedua masih gua sebenarnya secara basic. Tapi kan tetap ada kreatif teman-teman gitu. Ada satu lagu ada karyanya Iden sebenarnya, musik Iden, tapi gua bikin jadi lagu Madura gitu. Oh, berarti dia bisa dapat royalti tuh kalau lagu itu dimainin. Iya. Iya kan? Makanya kalau gua manggung, misalnya gua bawa, emang bukan nggak mau, emang harus gitu. Harus ada hitungannya khusus buat lagu itu gitu. Nggak enak sama Ahmad Dhani, ntar marah dia. Iya, tapi Ahmad Dhani membolehkan gimana? Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Gitu. Dia yang mulai ngomongin masalah royalti, tiba-tiba boleh pakai lagu gue. Iya. Tapi kan ada tapikannya tuh, tapi kan ada komanya ntar. Tapi kan bayar. Enggak lah, dia enggak. Ahmad Dhani bagus, keren, gue seneng. Jenggot gue kan terinspirasi dari ini Osama bin Laden, bukan dia. Spill narasumber berikutnya kayaknya nih. Asik. Ahmad Dhani datang ke sini, mending Fadlizon aja lah daripada Ahmad Dhani. Oh, kita nih mau baca apa? Mau baca pertanyaan dari fans. Anjay. Dari Udin Petot _271 au. Asik. Gue kayak kenal Udin nih. Iya, Udin. Menurut lu Lord Cuk ini genrenya apa?
Gitu. Gue udah nungguin pertanyaannya kayak gimana, ternyata begini Ya kan. Udin yang nanya. Iya, Udin Petot. Anjay. Udin Gerib ini bukan ya? Ya, udah mana? Maaf. Gue cabut aja deh. Ya gue tahu lu pasti anjing, Enggak. ngapain tapi bercanda begituan ya gitu. Itu lucu kok. Iya, maaf Bang ya. Lucu ya. Maaf Bang Lucu. Ya. Gue tahu kalau gue ngelucu pasti lu begitu kan. Enggak, itu lucu. Gue tahu dari dulu. Itu lucu. Gue tuh suka kalau lu ngelucu tuh, kalau lu ngejok tuh gue selalu ketawa dalam hati gue. Jawab dulu. Ya, Udin Petot. _ berapa? 21 berapa lah tadi? Ya, itu tadi lupa gua. Au-aunya. Genre musiknya apa ya? Ya musik pop aja sebenarnya, musik populer lah gitu, musik modern. Tapi ya bahwa unsur-unsur itu masuk ke ranah beberapa musik di tradisional di lokal gitu ya. Tapi kalau kita ngambil terms yang paling dekat untuk di dunia ya world music gitu, musik dunia gitu. Karena ketika banyak genre musik di berbagai belahan dunia itu ada pop, ada rock dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada musik yang punya dasar dengan berbasis tradisional gitu pendekatannya ya antropolog dan etnomusik gitulah kira-kira. Dan akhirnya dibuatlah satu bentuk musik gitu. Di tahun berapa tuh? Adalah sejarahnya bisa kalian cari tuh. Akhirnya jadi world music. Nah mungkin Lorcu bisa masuk ke situ mungkin. World music. Gitu. World ya kayak music. Kita denger dulu lah. Erkin Koray itu meskipun rock, kalau kita denger Anatolian rock kan. Yoi. Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu. Yang tahu cuma kita kayak gitu. Lemah ini klien aduh. Nggak tahu. Erkin Koray bisa karena sekarang mah bisa ada Spotify ya kan. Iya. Egyptian Project tuh. Iya, Spotify mah banyak gitu bisa nyari. Tapi dulu kita senang banget ya. Soalnya enak. Iya, sound gitu sama distorsinya tuh enak aja di telinga gitu. Halus. Kita kalau ngomongin begitu kita tahu nggak? Kita sama-sama suka musiknya ini tuh System of a Down, anjay. Sama ini ada sama band Yahudi satu. Apa anjir? Our Planet Land. Oh iya, Our Planet Land ya. Udah gua band tuh. Udah gua band itu. Sok peace kagak jadi peace juga ya kan. Gua band tuh. Sebelum Lorjuk lu pernah ini enggak sih? Bikin project musik gitu enggak sih buat sebelum Lorjuk? Sering. Ya project musik kan banyak. Ya maksudnya lu bikin musik rilisan atau sebagai artis musisi gitu ya. Atau enggak lu penyanyi gitu. Ya ada. Dari 2009 awal ke kampus, awal kuliah di Jakarta kan ya harus bikin gua gitu karena mumpung lagi di sini gitu kan. Iya, lu bikin yang pop secara umum aja waktu itu atau memang sudah ke Madura-Maduraan? Kalau idealisnya pengennya yang ke Madura-Maduraan tetap. Tapi kalau yang pop ada gua, yang slow rock gitu, yang ballad gitu, yang metal ada gitu. Cuma kan gua karena gua nggak punya suara lebih nembus ke media atau apa segala macamnya atau bahkan ke skena teman-teman musik gitu di independen musik yang nggak ada yang kenal gitu kayak gitu. Berarti emang dari dulu emang lu udah lu udah ke situ ya, memang harus ke Madura ya, maksudnya emang harus ke tradisional ya. Secara idealis iya, makanya beberapa lagu tuh kadang gue masukin sebenarnya bukan ke Maduraannya sebenarnya, lebih ke bagaimana tradisi nyampur lah gitu, jadi world music itu gitu. Cuman yang paling gue paham dan gue tahu kan Madura ya itu aja yang diolah. Iya susah, kalau lu bahasa Batak susah. Iya kan gue nggak bisa, apalagi bahasa mana Prancis susah. Bonjour. Dilahong. Croissant. Bilabong. Tuh, tapi kenapa mesti itu pasti itu kalau gua tanya ini pasti lu jawab ya karena gua Madura, gitu. Lebih kenal Madura. Ya maksudnya? Enggak begitu juga sih. Banyak hal. Gua gini, kan lo tahu sendiri lah gua malu kayaknya musiknya hampir mirip-mirip dulu gitu. Meskipun enggak sama gitu. Iya. Mirip-mirip tapi enggak sama. Iya. Jadi maksudnya kalau kita ngomongin kayak tadi Open Land apalagi Erkin Koray gitu-gitu. Kan pendekatannya tetap pendekatan lokal kan? Iya. Nah gue dengernya begitu juga. Dulu dengerin metal-metalan gitu. Tapi akhirnya gue nyari yang basicnya itu dasarnya di musik yang berbasis lokal gitu. Entah tradisi ataupun yang secara antropolognya gitu.
etnomusikologinya tuh deket gitu sama masyarakat gitu. Selalu begitu kan akhirnya. Gua sempet ini juga nyari apa, nyocok-nyocokin sound-nya Ekin gitu kan, Ekin Koray itu atau Orphanet Land gitu atau Mhm. yang, System of Down gitu, tapi mau gue sambungin ke Batak ya mana ya, nyari distorsinya tuh Kayaknya cocoknya kalau ini Bang. nggak kena. Dia Batak tuh lebih ke death metal. Enggak, gue malah Sinangertulu. malah dapatnya malah ke ini malah gue kayak dapatnya ke gotik kayaknya. Hah? Dengan paduan suara, dengan pecahan suara coy. Oh bisa tuh. Kalau gitu. gotik juga Iya. bisa, tapi Iya. ya itu tadi gue nggak, ya itulah karena kesukaan tadi kan gue. Di Batak tuh ada banyak Horja Bius Batak, lo dengerin lo Horja Bius tuh geng. Horja Bius kalau nggak salah Batak ya kalau nggak salah. Hah? Ya Medan kalau nggak salah. Medan sama Batak dia. Batak sorry. Karena Batak. kalau Ada Horja Bius, ada apa lagi ya? Beberapa pernah gue denger dan beberapa kan, nah kebetulan gue di Bahasa Ibu Record kan di label, jadi akhirnya gue tahu gitu beberapa artis-artis teman-teman musisi yang sama tapi basicnya dari lokal, dari lokasi mereka sendiri gitu, dari daerah mereka sendiri. Wah ini dari mana nih? Ini dari mana gitu? Itu. oh jadi lu sekarang lagi ngerjain itu apa? Di Label. Di label lu lagi Ya karena ngurusin itu. Karena Lorcu juga rilis di Bahasa Ibu Record, ya gue juga kerja di label abangnya gitu kan, label The Majors itu. Jadi akhirnya gue juga ikut menyelam untuk membantu gitu. Bahasa Ibu, Berkontribusi Bahasa Ibu Record. Bahasa Ibu Record. Gitu. Nah kalau teman-teman mau denger lagu berbahasa daerah, musik berbahasa daerah, tapi modern, populer, tapi juga tidak meninggalkan ciri khas kedaerahannya, kelokalannya, ya bisa tuh di Bahasa Ibu Record. Kalian bisa akses selagu cuma 1.000 gitu. Iya. Rp1.000 satu lagu. Yang 10.000 nggak ada? Gue nggak bisa gue yang 1.000 gitu. Anjir, 1.000 aja masih lo mau bajak. Parah banget anjir. Gitu. 1.000 ya satu dengerin di Spotify itu ya? Enggak. Kita punya platform sendiri. Oh, punya platform sendiri? Karena setelah gue lihat tuh, ya maksudnya kita nggak bisa pungkiri juga gitu. Namanya juga teknologi gitu. Ternyata di Spotify juga kita susah untuk menghitung per orang mengakses gitu loh. Berapa rupiahnya gitu. Kalau ini kan udah jelas selagu 1.000 gitu. Jadi kalau satu lagu dibeli 100.000 orang, ya tinggal kali aja 1.000 kali 100.000 orang gitu. Ya paling untuk artisnya kan nanti sekian juta dipotong sekian persen, ya masih aman gitu. Aman lah, sekian juta dipotong. Ya sebenarnya kan ini potong teknologi persen, potong pajak lagi aman. Iya sebenarnya teknologi dan sistem lama kan, sama kayak Bandcamp gitu-gitu kan dulu kan. Orang mau ngakses beli gitu. Iya. Itu berarti platform kalian tuh apa? Itu tadi Doa Ibu Record. Bahasa Doa Ibu itu mah Ajis ya, Ajis itu. Ajis itu doa. Boleh tuh nanti kalau misalnya Doa Ibu Record tuh bahasa Ibu Record tuh kalau misalnya lagi manggung tuh kayaknya manggil Ajis Doa Ibu kayaknya. Oh, biar dapat ya. Iya. Dipanggil host Bahasa Ibu Record. Ajis Doa Ibu. Iya. Ada ibu-ibunya juga. Iya. Gitu. Ajis Doa Ibu. Okay. Sama Sky Al Mukarram Ibu. Itu apa namanya? Begitu. Iya. Jadi Bahasa Ibu Record itu bisa diakses webnya di Google. bahasaiburecord.id. Ada berapa musisi yang udah? Nah, karena websitenya baru, jadi tidak terlalu banyak sementara ini katalognya. Jadi ada katalog full track download, nah itu yang Rp1.000 tuh orang full track download. Itu maksudnya sistem pengaksesannya gitu. Ya tapi selebihnya bisa beli CD, bisa beli vinyl rilisannya dari The Majors sendiri. Karena yang kalau full track download itu bisa rilisan dari luar, maksudnya bukan rilisan kita sendiri. Orang naruh, ibaratnya kita punya warung, iya. Lu mau jualan, gue nitip kue nih gitu. Iya, kan? Berapa harganya? 700 ya udah 1.000 ya, taruh 300-nya gue ambil gitu. Iya. Ibarat gitu. Lu jual 1.000 gitu kan, 700 ya buat dia gitu. Itu bisa. Udah berapa sekarang maksudnya yang band yang udah nimbrung di situ tuh udah berapa masukin lagu ke situ udah berapa? Kalau berapa band berapa ya? Tapi kalau tracknya itu kurang lebih hampir 100 track ya, 100 track. 100 track itu berarti 100 lagu? Dari yang single, yang mini album, yang album gitu ada.
Itu masing-masing dari satu orang atau satu band atau? Iya, ada yang satu band, ada yang beda, satu band satu lagu, ada yang satu band 3 lagu, Oh ya? ada satu karena gini, misalkan nih ada artis gitu, dia punya album, ternyata dia cuman punya satu lagu di album itu yang berbahasa daerah. Ya udah, yang satu lagu yang dimasukin. Jadi basic-nya harus lagu daerah, lagu berbahasa daerah, bahasa Bahasa ibu. ibu. Madetang. Utamanya iya Madetang banget deh. Itu dulu baru musiknya. Terserah deh musiknya. Genre-nya bebas kan multi genre soalnya. Gitu. Nah, kita baca lagi dari ada masuk nih tuh. Wih. Katanya dari fans. Wah, gua pakai sepatu fans. Dari Ahmad ___. Waduh. Panjang banget Underscore-nya ada banyak 3 nih. kali lagi. Ahmad ___. Waduh. Yang suka lagu Lorju dari luar masyarakat Madura banyak nggak? Banyak dong. Justru malah ya gue sering jelasin sih sebenarnya, sering gue sampein kalau Lorju itu awalnya justru paling banyak awalnya di luar Madura. Oh ya? Karena ya pertama ini juga mungkin karena algoritma dan lokasi ya. Jadi ketika rilis kan gue di sini, udah di Jakarta, pure nggak pulang pergi. Maksudnya bukan nggak pulang ya, maksudnya kalau zaman kuliah kan gue masih bisa mondar-mandir banget, bisa sebulan bahkan atau berapa bulan di rumah baru balik lagi ke sini. Tapi kan kalau udah pas udah nikah, ya akhirnya gue mau nggak mau di sini aja deh gitu, stay-nya gitu. Nah ketika gue di sini, ya rilis lah itu kan. Ya algoritmanya yang nearby Jakarta dan iya gitu. Itu Berarti banyak. lebih banyak yang di luar Madura berarti sekarang. Bisa dibilang secara persentase karena susah loh nembus industri musik di Madura menurut gue sih susah. Karena susahnya bukan tidak terbuka, enggak. Karena di sana pasarnya itu sudah terbentuk nih. Nah, yang terbentuk paling besar tuh kalau nggak dangdut, ya kan, remix funkot, itu jelas tuh. Terus Indiaan, nah selebihnya paling ya Arab-Arapan yang gambus apa gitu-gitu. Pop ada gitu. Cuman maksudnya kalau kita ngomongin industri pasar yang paling dekat dan orang Madura itu gitu, dangdut lah, funkot remix gitu-gitu. Tapi tetap lu jadi suatu kebanggaan, jadi sebuah putra kebanggaan juga dong di Madura sekarang ya kan? Mudah-mudahan sih gua nggak tahu. Udah bisa mengangkat karena kan jarang-jarang hampir ya jarang-jarang lah. Kayaknya mungkin hampir nggak ada juga anak-anak band gitu atau apa tuh yang ngangkat tentang Madura. Kan soalnya kan gue lihat tuh bukan cuma dari lagu lu aja, tapi dari video klip lu gitu. Lu ngangkat tentang Madura juga gitu kan? Ya itu basic. Karena gini, ketika ngomongin Madura di perantauan gitu, saya di Jakarta khususnya ya, gue pengen ngasih tahu hal-hal yang orang mungkin nggak biasa tahu tentang Madura tuh seperti apa. Karena selama ini gue ya yang itu nggak masalah sih menurut gue, teman kayak ini nggak perlu berkali-kali nih, yang lain juga bisa gitu kayak karapan sapi udah gitu kan, sate iya, bebek iya udah gitu kan masih banyak Besi sebenarnya. iya Besi gitu. iya gitu. Kayu iya gitu kan? Iya maksudnya nggak cuman itu gitu. Ya salah satu yang peristiwa yang sering gua ini tuh kayak misalnya teman-teman nih datang, "Terus gua mau ke Madura nih. Gua lagi di Surabaya nih mau nyebrang ke Madura, Suramadu." Ya udah. Heeh, "Mau ke mana lu?" "Gue pengen ngerasain nyebrang." Gitu doang. Atau kalau enggak, "Gue pengen makan bebek." Gitu. Ya ketika Pengen ngerasain nyebrang, anjing lu tinggal nyebrang, ngapain lu rasa-rasain, harus ngadu gitu. Iya bener, ketika itu selesai gitu, ketika selesai tidak ada yang berkesan akhirnya gitu. Ya berkesan paling ada lah mungkin kayak, "Wah anjir gue habis nyebrang nih Ramadan nih, nyampe ke Madura, gersang banget ya gini-gini." Kesannya gitu. Iya, terus ya udah gue habis itu nggak lama ya paling makan bentar terus balik gitu. Nyari bebek gitu. Udah. Itu kan maksud gue lu masuk lagi gitu. Ya terlepas mungkin ada orang ya mungkin yang entah nggak tahu lah apa mungkin menurut dia bener atau pandangan gue rasis atau gimana. Kadang kan gimana mau datang ke sono gitu ada begal atau ya terlepas dari itu semua maksud gue gitu. Kalau mau tahu suatu tempat kan lu nggak bisa ngelihat di pinggirannya aja kan gitu. Gue di Jakarta mungkin dulu pernah berpikir seperti itu gitu. Tapi
ketika masuk ke dalam ya enggak juga gitu. Bahkan gue pertama datang ke sini gitu, orang kan pada ngomong, "Hati-hati lu ntar kalau masuk-masuk dipalak." Gue jujur, gue pertama ke Jakarta untuk ngafalin jalan, gue harus jalan kaki masuk ke kampung. Baik-baik, alhamdulillah ya orang, "Mana Dek?" gitu. Paling gitu nanyain kan takut mungkin gue dikira maling atau apa kan gitu. Mana Dek, dompet hilang gitu, enggak ya? Tapi pernah sih. Pernah juga dipalak sih. Cuman maksudnya bahwa ya kan itu semua terjadi normal dimanapun Iya, berada dimanapun gitu. lu berada. Makanya isu-isu kayak besi hilang Madura gitu kan. Baut hilang nih orang Madura gitu-gitu. Itu kan Iya. isu sampai kalau sekarang jadi malah besi hilang tuh Medan Bos sekarang, rayap baja katanya. Iya, terus Orang kita joinan tuh. anak-anak Medan anjing dibilang. Kita joinan. Tapi emang iya. Ini kita joinan nih. Oh iya, oh boleh nih. Tapi memang iya kalau di Medan sekarang begitu. Wah gila. Nah mudanya rumah kosong sebulan, rumah kosong tinggal penghuninya karena pindah gitu kan. Iya. Kosong, selesai Bos. Langsung jadi tanah kosong ya? Enggak kosong-kosong banget sih itu tanah. Ya pas tertinggal ininya apa, temboknya. Gentengnya hilang, kusen pintu hilang, selesai semua tuh baja-baja baja-baja ringan yang buat kanopi itu selesai. Keramik tuh kalau keramik bisa dibelah mereka tuh pelan-pelan selesai. Ya kan kalau kita ngomongin tapi kan nggak di semua tempat di Medan kayak gitu. Iya, gitu maksudnya kalau ngeliatin fakta kan kadang ya udah begitu udah ada gitu. Tapi ya di fakta yang lain juga ada. Iya, gitu, yang lain-lain juga ada yang baik-baik juga banyak, tapi semua kok di semua tempat, di semua daerah di Indonesia menurut gua. Justru menurut gua persentase kebaikannya masih lebih baik. Persentasenya ya, maksudnya lebih banyak yang baik gitu. Iya, ada yang persentasenya kayaknya nggak ada yang baik gitu. Ada. Di mana? Gua nggak bisa jawab. Ini? Iya. Kodurai. Kuduroy. Kadore. Maaf. Kodurai. Wah, itu kan nggak ada yang baik kayaknya. Iya. Yang baik cuman oknum. Itu bandnya Pak ini Kemal tuh oknum. Iya, yang baik cuman oknum. Sisanya nggak ada. Udah tapi itu. Ada masuk lagi nih dari fans nih. Gue mau nanya. Dari Kobre Cobra. Asik. Ya gue kayak kenal nih. Kobre Cobra nih, Kobre Cobra. Kayak kenal nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata temen gue, kalau lu manggung selalu bawa cumi hitam atau rengginang khas Madura. Nah, itu buat sesajen atau gimana tuh? Nah, itu lu katanya pernah gitu tuh. Ngasih cumi hitam apa segala macam. Pernah. Cumi hitam tuh pas Tapora. Oh, pas Tapora. Pas Tapora pas acaranya 24 jamming itu. Ya kan? Ya gua gini. Anjir gua harus ngapain ya gitu. Masa bermusik doang gitu. Ya sebenarnya akhirnya gimmick ya. Akhirnya kan kita berbicara gimmick lagi kan, seperti diskusi kita di Batmer dulu ya. Gimmick gak jadi gimmick doang. Ya kan? Padahal cuma pengen nongkrong doang ya sama ngutang ya. Enggak dong. Kita nggak pernah ngutang di depan, nggak boleh ngutang di depan. Di belakang. Paling warung atau HA kita ngutang tuh. Nggak tahu udah kebayar apa belum, astagfirullahaladzim. Gue samperin dah. Mas. Ya. Terus. Pas acara Pesta Pora sih. Pas waktu event Pesta Pora tuh pas kapan ya? Gue lupa tuh, Agustus akhir apa September. Kan antara bulan itu kan September. Tahun lalu. Terus gue koordinasi ke manajer band gua gitu, si Rojak gitu. Jak gitu. Apa nih kita yang bisa kita karyakan nih gitu. Apa lu mau ngapain? Jadi gua kepikiran mau bagi-bagi cumi hitam gua gitu. Ya boleh, ya kan. Berapa ya katanya? Ya udah gampang, kalau cumi gua beli aja ntar di pasar kan. Kita lihat dulu. Yang penting gua cuma butuh mangkok styrofoam gitu kan. Terus kalau ada sendok-sendokannya gitu. Sama satu lagi nih, satu mangkok besar gitu, kayak mangkok buat nasi gitu. Ntar kita beli aja nasi di deket-deket luaran di Expo gitu. Kagak ada yang jual, tutup warungnya yang langganan gua. Berarti cuminya ada? Ya udah cumi doang gitu kan. Nggak pakai nasi, nggak apa-apa juga. Ya udah, pas manggung ya gue kasih lah, mereka seneng, alhamdulillah gitu, dimakan gitu. Cuman ngelunjak gitu, nasinya kurang nih Bang katanya. Ntar lo kasih nasi, minta Bang tolong bayarin kosan Bang, bilang. Anjing lu bilang. Udah dikasih. Bayarin pajak dong. Bayarin pajak dong bilang. Sekalian nih royalti gue bilang. Akhirnya
Banyak tuh yang dapat tuh pada seneng loh, pada makan. Gua nggak tahu berapa porsi, yang jelas banyak. Jadi sambil lo manggung mereka sambil makan cumi nih. Iya, sambil nari-nari gitu di depan sambil gitu ya. Ada ininya cuy, kayak apa? Kayak lagi acara pengajian gitu. Anggaplah ada emak-emaknya yang tukang ininya kali. Oh gitu. Ada yang nambah juga? Ada tuh, boleh tuh. Oh, jadi ada ininya, ada petugasnya ya. Iya. Oh, gue pikir lokasi dulu, baru lokasi dulu sampai habis nih semua, baru manggung atau sambil manggung pas lagi lagu kedua apa ketiga gitu gua stop dulu bentar gitu kan, gua announce lah ke mereka, nih gua bawaan ini, gua habis masak nih, lu masak. Kapan lagi kan gua masak kan. Mungkin mereka kaget juga kali ya. Pasti kaget lah. Soalnya rata-rata kan orang paling ngasih stiker. Enggak, itu sebenarnya segala macam. Promo secara nggak langsung tuh gua. Jadi gua ntar kalau gua jualan udah datang lo ya. Oh, lu promo cumi hitam. Iya kan nggak jadi jualan. belum. Bukan nggak jadi, belum. Kapan ya? Nggak, tapi itu emang menarik juga gitu ketika secara umum orang-orang tuh kalau misalnya manggung ngasih kaos, ngasih apa gitu kan. Lu tiba-tiba datang dengan ngasih cumi hitam. Gue malah kepikirannya awalnya malah ini bang, bukan cumi hitam doang. Maksudnya gue pengennya bikin besek. Jadi kayak karena orang tahlilan. Konsepnya Lorcu tuh basicnya pengajian orang pengajian aslinya. Maksudnya secara konsep ini ya, konsep dia datang ke acaranya Lorcu itu sama kayak orang pengajian, datang gitu kan, dikasih besek datang konser kita musikan, selesai pulang bawa besek, asli begitu. Cuman belum terrealisasi dengan benar gitu. Kalau misalnya nanti yang nonton 1.000 orang, 1.000 besek lo bikin? Ya nggak apa-apa, yang penting isinya kan. 1.000 besek gak tahu isinya apaan. Yang kan tetap juga plastiknya, bungkusnya kan beli. Ya kita mencoba mencari jalan keluarnya lah. Oh, iya. Harus nyari sponsor. Apapun lah ya kita kan, cari. Gue mau bikin ini nih, gue mau bikin ngasih besek nih buat manggung, belum mau nggak nih sponsorin gue. Rumah makan lu ntar ada nih di sini nih. Iya, pakai boleh juga itu. Iya kan, bungkusnya kan rumah makan. Iya, bisa aja berarti itu. Yang penting kan mau. Gitu. Gak usah porsi gede-gede, kecil-kecil, nasi setengah aja. Kan gitu. kayak nasi Padang, udah lauknya pakai sayurnya aja sama kuah, rendang gitu, nggak apa-apa kan? Ya kan, penting kasih aja lah rendang satu rendang bagi 2 lah misalnya gitu kan. Kentangnya rendang tuh. Kalau nggak lengkuasnya bilang. Iya kan? Jadi orang semua makan lengkuas tuh. Iya, bisa gitu. Dan bahkan sebenarnya 2023 gue melakukan itu. Sebenarnya 2023 yang benar ngelakuin, tapi bukan dalam bentuk besek, tapi oleh-oleh. Jadi gue bawa kardus, ya kayak orang baru pulang dari Madura ke Jakarta, bawa kardus, ditulisin gue. Kardusnya ada tulisannya tuh, oleh-oleh gitu, atas nama gue, ya kan? Kan ada kalau orang Madura tuh oleh-olehnya di kardus tulis tuh, kayak misalkan gue Badrus Tangerang, apa gitu kan, jangan dibanting, gue bikin begitu gitu, gue ikat, ya udah. Pas manggung gue taruh nyanyi di lagu keberapa gue stop dulu, gue buka, lu pada mau oleh-oleh nggak? Gue bawa oleh-oleh nih gitu. Kalau mau naik ke atas kita joget bareng gitu. Naik tuh. Ada. Yang kalau masalahnya semuanya mau naik semua dong. Waktu itu gue batasin 10 orang, ada yang mau nggak nih? Gue mau 10 orang dapat oleh-oleh dari gue, tapi syaratnya naik ke atas 10 orang gitu. Apa aja tuh isinya? Ada rengginang, ada kerupuk, ada waktu itu sengaja gue bikin kaos merchandise ala-ala sendiri, emang buat dibagi-bagi tuh. Sama apa lagi ya, ada yang dapet sarung ada, aduh gue lupa. Pokoknya yang jelas oleh-oleh yang dari rumah gue pas pulang kampung tuh bawa gitu. Teri melotot ada. Teri melotot, wah habis dimakan anak gue itu mah. The best ya. Teri yang tidak asin. Enak itu. Ngeliatin aja. Melotot aja gitu. Ini nggak bisa merem apa lu? Serem, kecil-kecil melotot, crispy lagi, kecil-kecil melotot dia. Ada yang masuk lagi nih. Banyak fans ini ya. Dari Abdullah bin Usman. Wah. Assalamualaikum akhi katanya. Wah, ini anak ini nanya tentang agama nih kayaknya. Kayak akhi. Gini akhi katanya. Manggung terdekat dan terjauh di mana katanya? Manggung yang terdekat dan terjauh. Jarak apa timeline nih? Maksudnya
serius. Kalau terdekat nggak usah lah kita nggak usah lah, lu terdekat apaan sih? Terdekat nggak usah lah kita, ini udah pasti di Jakarta lah segala macam ya kan. Oh, berarti jarak berarti. Iya, manggung terjauh deh, manggung terjauh. Yang depan apa yang udah? Heeh. Bingung nih yang nanya nih antara yang Gini udah. gini aja. Nah, coba lu jarak manggung terjauh lu, yang dulu, yang udah dan yang belum. Oh. Sama manggung lu terdekat ini kapan? Nah, itu. Ini timeline bukan jarak. Enggak, ini Kalau yang kedua timeline bukan jarak. Pertanyaannya pakai nahu, makanya kan pemaknaannya beda. Lu kurang ini lo, susah nih nahu, dia nggak ngerti nahu sorof ini ya, ini. Beda ya. Udah nggak apa-apa lah, biarin. Enggak, kita artinya pakai nahu sorof soalnya. Ya kan? Depan belakang. Jadi kalau terjauh Singapura lah. Pernah kan Singapura kan main. Nah, konser mau. Boleh lah ya. Di 2023 2024 baru gue liat baru. Iya, 2024 Agustus kemarin, tahun lalu. Kita ke Singapura. Dalam rangka diundang sih, alhamdulillahnya ya, geng. Gue nggak habis pikir tuh. Acara apa itu? Jadi gini, gue ceritain nih. Boleh. Jadi awalnya tuh gue pengen banget bikin tour tadinya, tour Asia Tenggara tadinya gitu. Sorry, bukan tour Asia Tenggara, ASEAN. Negara-negara ASEAN, maksudnya yang kerja sama sama Indo kan. ASEAN yang kerja sama bareng-bareng kan. ASEAN ya kayaknya enak nih, kita urut dari atas dulu nih. Yang paling atas kan apa? Vietnam ya, kalau nggak salah. Vietnam, Filipina, terus turun ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, baru ke Indonesia. Gitu tadinya gue runutannya. Terus ini kalau bisa ke Jepang aja sekalian gitu. Jadi Jepang, Vietnam gitu-gitulah tadinya. Udah tuh gue bikin lah proposal yang segala macam, nggak jadi ya kan. Lu bikin proposalnya jadi. Iya. Proposalnya jadi, tapi sponsornya gitu ya. Gitu. Sebenarnya sih bisa aja ngepang lah kita gitu. Setidaknya kita bisa tidur, bisa apa gitu lah seenggaknya kan. Tapi tetap dipikir-pikir jangan deh gitu. Akhirnya nggak jadi. Nah, di hari nggak jadi itu, pas gue ngomong ke teman-teman dan manajemen gitu, aduh nggak jadi di Bre, ya udahlah ya kita cari panggungan di sini dulu nih, atau tur di sini. Pas gue bilang gitu, tiba-tiba email masuk dari Singapura. Ting gitu, apaan nih gitu kan, gue baca Esplanade gitu. Wih, Esplanade nih Singapura bukan ya gitu. Bener ternyata dia. Jadi ketidakjadian kita tur ASEAN itu membuahkan hasil diundang orang gitu. Bukan kita yang bikin acara gitu. Ternyata kita diundang Esplanade di acara festival Bulan Bahasa. Sesuai lah ya. Iya, nama programnya itu Cipta-Cita. Apa? Cipta-Cita. Apa kebalik ya? Cita-Cipta, lupa. Antara itulah. Itu Bulan Bahasa Melayu. Nah, biasanya itu setiap tahun sekali pasti ada yang delegasi dari undangan dari Indonesia tuh gitu yang datang musisinya. Dan Lorcu itu kalau nggak salah yang ketiga apa ya, keempat lupa gue. Yang diundang tahun keempat atau tahun ketiga gitu. Diundang lah kita main di situ. Nah, itu menurut gue salah satu panggungan Lorcu bukan cuma yang terjauh ya, tapi juga terlama. Oh ya? Iya. Kita manggung di Theater on the Bay, tau gak? Yang deket patung itu kan ada teater terbuka tuh, kayak di kampus kan teater terbuka, tapi belakangnya apa sih istilahnya, pesisirannya kayak gitu, ada lautnya gitu. Nah, terus kita manggung di situ 3 sesi. Ya sebenarnya kalau satu hari itu bukan 1 hari, dalam hitungan jam. Kalau lu mungkin mentas teater kan enak tuh, seharian bisa dari sore break, malam jam berapa break lagi kan gitu kan. Ini dari jam 7 sampai jam 9:30, 3 kali, lu bayangin tuh. Jam 7 40 menit main, setelah itu istirahat bentar sekitar 15 menit, 30 menit, tapi kan prepare kan, berarti dihitung bersih 15 menit breaknya. 30 menit main lagi, 40 menit break lagi, sampai 3 kali. Oh ya, kayak band top 40 di klasik.
Astagfirullahaladzim, bukan kayak bento 40 di kafe gitu. Kan biasanya suka gitu tuh, 30 menit istirahat, minum sebentar, terus main lagi, istirahat lagi. Ya sebenarnya kan bukan masalah itu, kalau itu kan pasti teman-teman banyak lah yang melakukan itu gitu. Tapi karena kita di tempat jauh gitu kan, dengan perlengkapan yang tidak siap juga, dalam artian ya kalau proper sih alat di sana ya. Tapi kan kayak gue nih sebagai vokalis gitu, 3 sesi gitu dalam waktu yang sangat singkat itu gitu. Gue harus menjaga energi vokal gue, ditambah lagi gitar ya kan, gue harus ngejaga, takut gue lost gitu kan, tiba-tiba putus ya kan, garing bro gitu kan. Tapi tetap alhamdulillah power, jadi akhirnya sukses lah, kelar gitu dengan baik gitu. Ininya banyak lah ya, maksudnya positif lah ya. Alhamdulillah. Iya, penontonnya juga kan itu kan gratis kan. Karena terbuka, teater terbuka juga, terus gratis, jadi penontonnya juga lalu lalang, maksudnya gantian. Ada yang masih stay sampai selesai acara, ada yang harus nonton 1 sesi dia cabut gitu. Lapar mungkin dia nyari makan. Iya. Kan malam juga, lapar nih makan malam. Gue kira tuh tadinya gue mikirnya, wah ini yang nonton banyak dari TKI kali ya gitu, atau enggak orang-orang Madura yang di sono kan banyak juga kan, di Malaysia dan sekitar atau di Singapura gitu. Gue mikirnya gitu, seru nih gitu. Nggak ada cuy yang nonton. Cina semua yang lo? Iya, Chinese, bule-bule Asia, bule-bule Jepang gitu, sama bule-bule Eropa gitu. Iya banyak juga ya. Kalau yang relate sebenarnya kalau musik kita tuh malah Jepang, karena Jepang kan juga punya budaya surf rock kan, musik surf rock kan. Makanya Panturas kemarin main di Fuji Rock rame banget cuy, keren banget itu, keren. Panturas ya. Oke juga tuh, boleh dicoba. Boleh nanti dicoba, gue bikin band dengan nuansa Batak, tradisional modern. Batak mes. Enggak, gue kan aslinya kan bangsa Jin ya, jadi gue pakai bahasa Jin. Lu baca dibacain ini dulu, di Hokia dulu berarti. Nanti gue pakai ambil vokalisnya Jun, jadi Jin dan Jun. Tapi jangan salah bang, musik yang begini sekarang mainnya di luar mulu. Masalah musik yang ada teman gue tuh, dia punya sebuah grup reak namanya, aduh gue lupa namanya tuh, nama grupnya gue lupa. Juarta. Anak mana tuh, anak Bandung lah. Nah dia punya grup reak tuh kayak barongan, kayak macan-macanan lah. Gitu. Itu ya Allah, keliling Eropa, maksudnya konser manggungnya. Jadi orang tuh bule-bule nungguin bisa sampai 2 jam cuma nungguin si pemain itunya trans. Iya. Berubah. Iya, kesurupan gitu. Ya maksud gua kita kan punya banyak begitu kan gitu. Lo punya apa kalau di Batak apa namanya yang gale-gale gitu kan, atau apa gitu kan, bisa diolah semuanya tuh sebenarnya. Gitu. Jadi pop culture gitu kan. Iya benar-benar. Menarik juga. Oke lah. Oh, ada lagi nih masuk dari fans. Aduh. Dari Jidut Wadidaw. Wadidaw Bang gitu. Waktu bang, udah closing nih. Disuruh closing anjing. Oke. Pak Terus, terima kasih banyak karena kita udah diingetin fans kalau untuk closing. Makasih banyak udah berbagi ilmu fikihnya. Makasih udah mau sharing, udah mau ngasih pengalaman. Terima kasih udah mau datang. Terima kasih banyak. Nanti kita main Uno lah. Kita udah lama gak jumpa loh. Iya, nanti kita ajak Bang Kusdon main Uno bang, ambil ngopi lah. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.